Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi perhatikan sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendriyadi dengan kode ASLab RH sebagai asisten laboratorium TTPL. Pada video kali ini saya akan menjelaskan modul 7 mengenai rangkaian AC yang akan kita gunakan pada praktikum rangkaian listrik. Berikut adalah outline materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama ada perbedaan DC dan AC. Apa sih DC dan AC itu? Jadi DC merupakan direct current atau arus searah. Lalu ada AC merupakan alternating current, arus bolak-balik. Oke, kita balik ke fundamentalnya dulu bahwa arus atau I secara matematis disimbolkan dengan dQ per dt atau banyaknya muatan listrik yang mengalir per satuan waktu. Perlu diingat muatan listrik yang mengalir ini adalah elektron. Oke. Nah, seperti yang sudah diajarkan di mata kuliah rangkaian listrik, bahwa arah arus konvensional itu selalu berlawanan dengan arah elektronnya. Gimana tuh? Kalau misalnya rangkaian DC, arus mengalir konstan tiap waktunya dari kutub positif ke kutub negatif dengan polaritas yang tetap. Jadi kalau misalnya konvensional current ini arah arusnya ya dari kutub positif ke kutub negatif. Lalu kebalikan kalau elektron yang bulatan warna biru ini, dia dari kutub negatif ke kutub positif dia konstan terus. Berbeda dengan AC yang arus mengalir berubah sinusoidal tiap waktunya bergantian dari kutub positif ke kutub negatif dengan polaritas yang berubah. Jadi kalau misalnya arusnya dari positif negatif, nanti negatif positif kanan kiri bolak balik terus. Nah, ini tuh ada keyword menarik namanya polaritas. Polaritas itu apa, Bang? Oke, kita fokus ke gambar yang kiri dulu. Jadi polaritas itu meninjau arah arusnya, bukan elektron ya, bisa dilihat. Arah arus, terus ingat terminal awal. Terminal awal arah arusnya. Jadi ini untuk yang bulatan warna hijau ini bukan elektron, tapi analogi arus. Misalnya arusnya ini mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, terus untuk elektronnya dari negatif ke positif. Makanya ini karena arusnya positif ke negatif ditinjau terminal awalnya dan mengalir secara konstan, lampu bisa nyala dan polaritasnya dia di atas sumbu X. Kalau misalnya kalian lihat grafiknya, ini konstan terus di atas sumbu X. Nah, berbeda dengan AC, kenapa dia mati nyala terus grafiknya sinusoidal? Kan tadi kan polaritas ditinjau terminal awalnya. Misalnya terminal awalnya polaritasnya positif, terus dia balik lagi negatif, negatif dan seterusnya. Kalau misalnya kita tinjau di grafik tegangannya, pada saat tegangan mencapai puncak di sini, nanti lampu akan nyala. Lalu di saat dia 0 dia mati, lalu walaupun polaritas negatif, dia itu nyala lagi di puncaknya, lalu di 0 dia mati lagi. Nah, ini tuh ada kaitannya sama standar frekuensi di Indonesia adalah 50 Hz, walaupun nanti akan dibahas ya. Jadi ini tuh akan terjadi, mati nyalanya ini terjadi 50 kali dalam 1 detik. Makanya karena proses tersebut sangat cepat, maka mata tidak dapat menangkap proses tersebut. Berikut adalah garis besarnya. Nah, karena tadi arus AC ini ada karakteristik arusnya ini berubah secara periodik, dia bolak-balik set 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 set, maka timbul namanya frekuensi. Jadi ada beberapa standar frekuensi AC, ada 50 Hz dari Eropa, lalu 60 Hz dari American National Research Institute. Kalau misalnya Indonesia pakai yang mana? Pakai yang ini 50 Hz. Nah, kelebihan dari 50 Hz itu pastinya lebih ekonomis dan juga kekurangannya lebih sedikit daya yang disuplai. Karena ya lebih dikit dibanding 60 Hz lebih kecil. Tetapi kalau 60 Hz pastinya dia lebih stabil karena lebih besar dibanding 50 Hz, tapi lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena untuk membangkitkan frekuensi sebesar 60 Hz diperlukan kerja yang ekstra dibanding yang 50, makanya otomatis lebih mahal. Oke, lanjut. Kenapa Bang kita makainya AC dibanding DC? Oke, pertama kita fokus di sistem transmisi listrik. Misalnya ada pembangkit, ya bisa aja PLTA, PLTU dan lain-lain. Misalnya PLTA dulu ya. PLTA ngebangkitin tegangan itu 6 sampai 24 kV AC. Nah, karena AC ini dia itu bisa dinaikkan tegangannya dengan mudah dan efisien menggunakan trafo atau transformator step up untuk distribusi kebutuhan industri dan rumah. Kalau misalnya DC, dia itu untuk diubah tegangan itu agak kompleks dan mahal karena menggunakan modul dan juga konverter. Jadi kalau AC ini bisa dibilang lebih efektif dan efisien lah. Nanti kalau misalnya tegangan dinaikkan menggunakan trafo step up ke 70 sampai 500 kV di transmisi atau ini namanya transmission line. Jadi di transmission line itu banyak sekali terjadi rugi-rugi daya. Untuk mengantisipasi rugi daya tersebut diperlukan tegangan yang tinggi dari AC agar untuk mengkompensasi rugi daya. Nanti kalau misalnya udah 500 kV, di step down lagi ke 150 kV untuk kebutuhan industri, lalu di step down ke trafo distribusi 20 kV, lalu di step down lagi bisa ke 380 volt ke 20 kV atau enggak 220 volt sesuai kebutuhan rumah, kos maupun apartemen kalian. Nah,
Di sini ada komponen yang akan kita gunakan pada praktikum. Yang pertama induktor. Induktor sendiri itu merupakan elemen pasif, merupakan elemen yang pengoperasiannya itu tidak bergantung pada sumber eksternal. Jadi kayak nggak ada parameter minimum tertentu agar induktor dapat beroperasi. Kalau misalnya contoh elemen aktifnya yang membutuhkan sumber operasi eksternal itu adalah dioda. Nanti kalian belajar. Jadi dioda ini butuh parameter tegangan minimum agar dioda tersebut berfungsi gitu. Kalau misalnya induktor itu dia gara-gara elemen pasif dia udah langsung berfungsi tanpa sumber eksternal. Nah, induktor itu merupakan elemen pasif yang dapat menyimpan energi dalam bentuk medan magnet ketika dialiri arus listrik. Nah, induktor itu ada jenis-jenisnya antara banyak lah, tapi yang dikasih contoh itu induktor biasa sama induktor variabel. Nah, yang kita gunakan pada praktik itu induktor variabel karena nilainya bisa berubah-ubah. Nah, induktor itu akan berperan sebagai short circuit ketika arus DC mengalir. Karena kalau misalnya kalian lakukan perhitungan kan ada impedansi. Nah, impedansi itu membutuhkan reaktansi induktif di mana XL sama dengan omega L atau WL. Nah, di mana omega itu W itu adalah 2 pi F dikali L. Nah, kalau DC kan dia kan nggak ada frekuensi yang tadi dijelaskan ya. Frekuensi cuma ada di AC. Karena frekuensinya 0, kalau misalnya dikalikan ke 2pi sama L hasilnya 0, maka menyebabkan short circuit. Namun akan menyebabkan lagging current ketika arus AC mengalir. Nah, lagging current itu apa, Bang? Kayaknya istilah baru tuh. Oke, kita bahas juga. Nah, lagging current itu merupakan kondisi di mana jika induktor ditambahkan ke rangkaian AC, nanti fasa arus tertinggal dari fasa tegangan atau disebut dengan lagging current. Nah, maksudnya fasa itu gimana? Jadi fasa itu bisa dilihat dari grafik sinusoidalnya ya. Misalnya kalau misalnya satu full 360 derajat full ini ya satu 360 derajat lah fasanya lah. Terus ini kalau seperempatnya 90 derajat, ini 180 derajat. Jadi kalau misalnya ninjau mana yang tertinggal atau mana yang mendahului, misalnya ditinjau kalau yang biru ini fasa tegangan, kalau misalnya merah ini fasa arus. Kalau misalnya saya lanjutin, maaf kalau warnanya beda. Nah, bisa di titik 0 ini fasa arusnya itu udah tertinggal dibanding fasa tegangan. Tegangan udah di sini tapi fasa arusnya masih ketinggalan. Itu penyebab lagging current. Kalau misalnya ditinjau dari cara lain, misalnya fasa tegangan dia mencapai puncak duluan di polaritas positif dibandingkan arusnya, makanya disebut dengan lagging current, arusnya tertinggal. Kalau misalnya kita lanjutin juga, fasa tegangan mencapai puncak duluan di polaritas negatif, arusnya ketinggalan, makanya disebut dengan lagging current. Nah, hal tersebut itu dapat disebabkan gelombang arus yang mengalir pada induktor akan terhambat karena dipakai untuk gegel induksi. Kan dijelaskan bahwa induktor itu menghasilkan medan magnet ketika dialiri arus listrik. Jadi dari medan magnet yang efek arus bolak-balik itu nanti bisa menyebabkan gegel induksi. Jadi kalau misalnya digambarkan induktor kan gini ya, bulat set 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 set. Sorry kalau tulisannya jelek. Jadi bisa dianalogikan agar kalian mudah memahaminya. Arus misalnya ada arus mengalir nih, arusnya ini muter-muter dulu nih di dalam induktor, ngik, terus tegangannya langsung nge-skip. Nah, maka disebut dengan lagging current. Tapi perlu diingat ini tidak di real life-nya, ini hanya untuk kalian mudah memahaminya aja. Oke. Lanjut ada komponen berikutnya adalah kapasitor. Kapasitor juga merupakan elemen pasif yang dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik ketika dialiri tegangan. Kalau induktor kan medan magnet ketika dialirin arus, kalau kapasitor seperti ini. Nah, misalnya ada arus listrik dari sumber. Nah, muatan listrik itu akan bergerak mengisi kapasitor. Kapasitor merupakan dua plat atau keping sejajar yang akan mengisi kapasitor sampai penuh dengan kondisi V sumbernya. Nanti ada V sumber, misalnya ada sumber di sini, V sumber misalnya. Dia itu akan mengisi sampai tegangan di sumber sampai dengan tegangan di kapasitor. Jika diberi DC kan dia searah terus gitu sampai full. Nah, kalau misalnya udah full nanti efeknya itu nanti akan menjadi open circuit. Kalau misalnya kita tinjau dari segi rumus kan kalau impedansi terus kalau reaktansi kapasitif kan XC sama dengan 1 per omega C, di mana omeganya itu kan 2πf ya. 2πf itu karena di DC itu nggak ada frekuensi maka 0 dikali C. Nah, 1 per C 1 per 0 kan tahingga ya. Nah, kalau misalnya kalian anggap tahingga itu sangat besar, jadi arusnya itu nggak bisa lewat. Misalnya nanti mau lewat sini nih, nggak bisa karena ini impedansnya itu tahingga. Itu hanya sebagai gambaran. Untuk jenis-jenisnya juga sama, ada kapasitor biasa dan juga kapasitor variabel yang diubah-ubah pada saat praktikum. Namun akan menyebabkan leading current ketika arus AC mengalir. Konsepnya itu mirip seperti lagging current, mungkin saya jelaskan juga. Jadi kalau misalnya kapasitor ditambahkan ke dalam rangkaian AC, maka fasa arus mendahului fasa tegangan atau disebut dengan leading current. Arusnya yang mendahului ya, ini currentnya. Kalau misalnya kita tinjau dari grafik sinusoidalnya, bisa di titik 0 nih. Kan arusnya udah duluan nih dibanding tegangannya. Makanya bisa disebut dengan leading current. Kalau misalnya kita tinjau juga dari cara yang puncak, misalnya arusnya ini udah mencapai puncak duluan dibanding tegangan.
di polaritas positif, makanya leading current. Kalau misalnya lanjut kita ke bawah ke polaritas negatif, arusnya udah duluan nih mencapai puncak tapi tegangannya belum, tegangannya telat gitu, makanya disebut dengan leading current. Hal tersebut dapat disebabkan gelombang tegangan akan terhambat akibat adanya kondisi charging pada kapasitor. Kan tadi udah saya jelaskan kalau muatan listrik akan bergerak mengisi kapasitor ya. Misalnya ada kayak gini. Nah, kalau misalnya nanti ada arus lewat ini, nanti tegangan ini akan ngecas dulu di kapasitornya. Tapi ini tuh nggak sampai full kalau misalnya dialirin AC, karena kan AC kan bolak-balik ya. Kalau misalnya DC kan searah terus sampai full nih. Kalau AC ini dia nggak bolak-balik, nggak sampai full lah. Makanya terjadi namanya istilah leading current. Terus kalau misalnya tegangan dicas sampai full, arusnya ini nanti akan nge-skip. Ini untuk analogi aja ya biar kalian mudah ngapalinnya. Jadi ini leading current, tegangan dipakai buat ngecas, arusnya nge-skip. Oke, lanjut. Setelah pengertian induktor dan kapasitor, ada juga daya pada rangkaian AC yang merupakan salah satu parameter. Nah, daya itu merupakan banyaknya energi listrik yang ditransfer pada satu satuan waktu. Nah, daya itu ada 3 pada rangkaian AC. Yang pertama ada daya semu atau disimbolkan dengan S, merupakan daya yang dibangkitkan dan ditransmisikan oleh pembangkit listrik atau bisa PLN dengan satuan volt ampere. Lalu ada daya aktif, merupakan daya sebenarnya yang diterima oleh konsumen atau dengan satuan watt. Ya benar-benar yang kita terima lah. Lalu ada daya reaktif atau Q, merupakan daya yang timbul akibat komponen induktif atau kapasitif ya, induktor atau kapasitor dengan satuan var. Untuk cara ngapalinnya, misalnya daya reaktif kan R ya, berarti satuannya itu var kalau misalnya kalian bingung ya. Nah, misalnya untuk contohnya gimana? Misalnya PLN, kan daya yang dibangkitkan oleh PLN. Misalnya daya yang dibangkitkan PLN itu 1000 VA. Terus untuk yang daya aktif itu daya yang benar-benar diterima oleh konsumen, misalnya 800 watt lah, 800 watt. Nah, kan ini kan cara ngitungnya juga kayak Pitagoras ya. Misalnya ini VA-nya daya semu 1800, berarti Q-nya itu misalnya 600 var, 600 volt ampere. Nah, kurang lebih seperti itu, tapi benar-benar ini itu akibat komponen induktif kalau yang ini nih. Kalau misalnya yang daya aktif ini benar-benar yang bisa kita gunakan di rumah, kos, atau di apartemen kalian. Oke, lanjut. Nah, karena tadi udah ada kaitannya dengan daya, yang pertama power factor. Untuk daya sendiri itu konsep di gelas bir dulu itu, misalnya ini kan apparent power ini merupakan daya semu. Real power ini daya aktif. Q-nya itu daya reaktif. Kalau di gelas bir ini kan yang air ini yang benar kita bisa minum itu daya aktifnya aja yang bisa kita gunakan di rumah. Tapi kalau misalnya busa-busanya kan nggak bisa kita konsumsi ya. Itu efek misalnya analogi efek induktor dan kapasitor, maka daya reaktif. Lalu daya semu itu benar-benar secara keseluruhan. Analogi aja ya, tapi tetap perhitungan menggunakan yang Pitagoras tadi dan rumus-rumus yang tadi. Nah, ada juga power factor maupun faktor daya merupakan tingkat efisiensi dari sebuah sistem kelistrikan. Semakin baik nilai faktor dayanya, maka daya yang dihasilkan pada rangkaian AC akan semakin bagus. Nah, disimbolkan dengan rumus PF sama dengan P per S, daya aktif per daya semu, atau enggak cos dalam kurung theta V dikurang theta I, atau fasa tegangan dikurang fasa arus. Nah, kan tadi kan kalau misalnya digambar kan kayak gini ya, untuk segitiga daya ya, dimana ini itu tetanya, ini P, ini Q, ini S. Misalnya ada saya kasih warna lain, jika daya reaktif semakin besar akibat komponen induktifnya, terus kan otomatis sudut segitiga dayanya, misal dari yang hitam ini dia ke merah ya, lebih besar. Nah, faktor dayanya berkurang karena sesuai rumus yang ini nih, cos theta. Kenapa? Karena kalau misalnya cosnya lebih besar, otomatis nanti nilainya kan lebih kecil ya, lebih mendekati 0. Makanya itu nanti bisa bikin faktor dayanya berkurang. Nanti ada juga kaitan faktor daya ini di alat yang akan kalian gunakan, namanya power quality analyzer. Jadi kalau misalnya nanti di faktor dayanya positif, itu tuh menandakan lagging current. Faktor dayanya positif itu tuh menandakan lagging current. Kalau misalnya faktor dayanya negatif, itu menandakan leading current. Kenapa bisa begitu? Kan tadi kan kalau lagging current berarti arusnya, fasa arus yang warna merah ini tertinggal oleh fasa tegangan. Dimana rumus yang faktor daya ini kan cos theta V dikurang theta I. Kalau fasa arus tertinggal dari tegangan, otomatis yang fasa arus lebih kecil dong. Karena yang lebih besar dikurang lebih kecil, maka masih positif. Maka nanti ada indikator di PQE atau Power Quality Analyzer itu positif. Berbeda dengan leading current yang arusnya ini mendahului tegangan, I-nya lebih besar dibanding V. I di sini lebih besar dibanding V, berarti ini dikurang ini, berarti yang lebih besar yang ini, dan berarti nanti jadi negatif. Makanya nanti indikator di PQE-nya itu untuk faktor daya itu negatif. Ini sebagai gambaran aja untuk kalian, tapi nanti akan dijelaskan juga di laboratorium. Oke, lanjut ada power factor.
Nah, power factor ini kan ada standar juga di PLN ya. PLN itu memiliki standar faktor daya di atas 0,85. Jadi yang tengah ini merupakan standarnya 1 ya. Terus kalau misalnya di bawah 0,85 ini nanti PLN bisa rugi. Ini itu ada kecenderungan untuk induktif atau enggak kecenderungan lebih banyak komponen kapasitif. Kalau misalnya saya kasih contoh, misalnya daya semu yang diberikan PLN itu 1000 volt ampere dengan konsumsi harian abaikan dulu. Jadi misalnya rumah nih, rumah itu punya daya aktif itu yang diterima 850 watt dengan daya dengan daya semuanya 1000 VA. Kan kalau misalnya kita hitung faktor daya atau Cosby-nya itu 850 watt P per S, 850 per 1000 VA sama dengan 0,85. Ini sesuai standar. Kalau misalnya pabrik, daya aktif yang diterima itu lebih kecil, hanya 500 watt. Akibat di pabrik itu pasti banyak komponen reaktif seperti induktor atau kapasitor. Kalau dihitung P per S 500 per 1000 VA, ini itu 0,5. Nah, kenapa bisa rugi kalau faktor dayanya kecil? Kan sesuai rumus ya. Rumus P itu VI cos theta. Cos theta. Nah, P-nya ini misalnya konsumsi harian di rumah dan pabrik itu sama, misal sama-sama 400. Ya, sama-sama 400 ya di sini ya. 400. Dengan V-nya itu sesuai standar PLN di standar di Indonesia itu 220 volt, 220 volt. Kita mau mencari I-nya berapa? Misalnya I di ini yang rumah ya. Rumah misalnya saya simbolkan dengan huruf R dan di pabrik simbolnya dengan huruf P. Dan cos-nya ini 0, kalau di rumah kan 0,85 ya. 0,85. Di sini itu 0, di pabrik 0,5. Kalau misalnya dilakukan perhitungan, pasti arus IP itu lebih besar dibanding IR. Yang arus di pabrik itu lebih besar dibanding IR. Nah, karena arus di pabrik lebih besar dari IR ini yang menyebabkan PLN ini bisa kena denda, bisa bikin rugi lah, PLN-nya bisa menjadi rugi. Kenapa? Karena untuk membangkitkan arus yang lebih besar dibanding yang di rumah itu PLN butuh kerja yang ekstra. Selain itu kenapa nggak baik kalau misalnya faktor daya kurang? Karena kan misalnya kita ini rumah sama pabrik udah langganan 1000 VA, tapi kita dapetnya cuma 850 watt sama 500 watt. Pasti kan kita pengennya yang maksimal gitu. Makanya dari PLN-nya rugi, konsumennya juga rugi. Makanya faktor daya harusnya diatur-atur lah. Oke, untuk mengatasi hal tersebut itu ada namanya power factor correction atau PFC. PFC sendiri itu berfungsi agar perbedaan arus dan tegangan tidak terlalu jauh sehingga daya reaktif yang dihasilkan itu dikit. Misalnya dilihat di gambar, misalnya untuk yang ini tuh warna ini voltage, berarti tegangan. Kalau misalnya ditinjau dari titik 0, tegangannya itu udah duluan, arusnya ini masih telat ya. Jadi ini lagging current. Kalau misalnya kita tinjau puncaknya juga, tegangan udah puncak duluan, arusnya masih telat. Maka ini disebut lagging current kalau untuk analisis. Nah, lagging current itu kan arus tertinggal oleh tegangan. Nah, cara ngatasin itu gimana? Kan bisa dengan ditambahkan beban kapasitif. Dimana beban kapasitif itu ya kapasitor kan leading current ya. Kalau misalnya lagging ketemu leading kan harusnya saling netralin ya. Makanya ini bilang wasteful lag is reduced to increase energy efficiency. Kalau misalnya kebalikannya, jika rangkaian AC-nya misalnya ini bersifat kapasitif atau leading current, bisa diakali dengan beban induktif yang lagging current. Ini nanti ada kaitannya sama praktikum yang akan kalian lakukan nanti. Oke, ini rangkumannya kurang lebih seperti ini untuk mempersingkat waktu juga. Nah, di praktikum kali ini nanti itu kalian akan menganalisis faktor daya dari komponen LED, helix, dan juga kipas. Jadi caranya misalnya nanti ada sumber AC dari panel, nanti akan disetel, terus ini lampu sama LED, helix, sama kipas ini dipasang di stop kontak, terus dipasang secara paralel juga bertumpuk dengan power quality analyzer. Alat ini nih, alat ini tuh bisa membaca daya aktif, daya reaktif, daya semu, dan juga faktor daya. Nah, ini mahal banget guys. Terus ini tuh ada alat namanya klem arus untuk membaca arus. Jadi ini tuh nanti di bagian sini itu ada arahnya. Jadi kalau misalnya arusnya di arahnya ke sini, nanti klemnya itu harus ngarahnya ke sini, nggak boleh kebalik gitu, biar arusnya itu nggak kebalikan polaritas lah. Kalau lebih seperti itu, nanti akan dijelaskan juga di praktikum. Oke, mohon maaf jika terdapat kesalahan penyampaian atau kesalahan kata. Tetap semangat belajar dan kuliahnya, semoga survive terus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.